Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 29, maksud saya 29 Desember 2021 di hari Rabu. Oke, sebelumnya mohon maaf ya bahwa morning briefing yang untuk tanggal 28 ini tidak diupload karena ada sedikit crash. Jadi saya udah record, saya udah sudah selesai bahas requestan sampai 30 menit. Pas saya buka ternyata recordnya crash, sehingga karena kesibukan saya di luar saham saya nggak bisa record ulang. Jadi ya sudah, saya skip. Ya padahal ada beberapa saham-saham menarik juga ya, termasuk Bank Mini yang hari ini sesuai predik kita terbang ya. Amar, Bovich juga tadi, Denar. Ya, BGTG walaupun auto reject bawah tadi pagi juga sempat naik dan sebagainya. Ya. Nah, lalu sebelum kita mulai, banyak beberapa pembahasan hari ini dan sesuai judul morning briefing kita, yaitu adalah hari ini tepat saya record di tanggal 28 Desember 2021. Ini merupakan ulang tahun yang kedua dari Silent Trader Academy. Ya, dulu kita bernama Silent Trader Forum. Ya, belum ada grup berbayar, hanya sebatas forum diskusi. Yang mana saya ingat 2 tahun yang lalu member di grup free itu baru puluhan. Itu pun saya flashback sedikit. Minta promosi ke grup-grup sebelah, nggak dikasih. Apa nih katanya nih, grup apa nih dan sebagainya. Dan gak kerasa udah 2 tahun berlalu, udah banyak cerita tentunya yang tidak bisa saya jabarkan satu persatu. Dan terima kasih tentunya dukungan dan support, kritik, saran dan masukan dari teman-teman sekalian gitu ya. Sehingga Silent Trader Academy bisa bertahan selama 2 tahun. Dan kita harapkan overlasting ya, long lasting, dan bisa bertahan sepanjang-panjangnya. Ya, jadi saya bahkan dulu ingat banget ketika konten YouTube saya buat, ya, konten pertama itu tentang film. Film sekarang harganya berapa sih? Mau 1.000 ya. Kalau nggak salah sih harganya udah mau 1.000. Dulu saya ingat banget buat konten film itu di bawah 200. Ya, saya bongkar bandarmologinya. Dulu Pak Manoj Punjabi beli buyback pakai broker IF. Itu video di awal-awal banget saya ingat. Dan di masa-masa itu haters dari Silent Trader masih banyak banget. Sampai sekarang sih banyak juga. Cuman ya waktu awal-awal itu protes suaranya nggak terlalu ngebas, protes analisanya ngawur dan sebagainya. Jadi cobaannya cukup banyak sebenarnya untuk mengembangkan komunitas. Dan alhamdulillah grup free kita sekarang sudah sentuh 10.000. Ya, 10.000 dan sudah banyak lah yang membantu teman-teman semua, baik itu dari edukasi, pengalaman, experience, insight, dan tentunya profit dari rekomendasi yang kita berikan. Nah, menjelang ulang tahun kita yang kedua, saya di sini juga mau menyampaikan kita ada promo spesial yang hanya terjadi di tanggal ini, di tanggal 28 di hari ini. Jadi, ketika teman-teman tonton video ini dan masih di tanggal 28 sebelum jam 10 malam waktu Indonesia Barat, ya, teman-teman bisa manfaatin promo 50% diskon. Jadi ini udah murah banget. Fasilitas yang didapatkan sama gak? Sama seperti yang di sini. Jadi saya nggak pernah membeda-bedakan ini member diskonan, ini member nggak diskon, tidak. Kita sama rata, sama rasa, satu duka, satu suka. Ya, jadi kita barengan lah ya, cuan bareng, loss bareng, happy bareng, ketawa bareng, sedih bareng, dan sebagainya. Jadi buat yang mau silakan, dan berlaku kelipatan. Contoh, Om, saya mau 1 tahun. Silakan, tinggal 100.000 kali 12 ya, berarti 1.200.000. Ya, promo ini lebih gila lagi daripada promo yang sebelumnya. Nah, setelah selesai tanggal 29 dan seterusnya pakai promo yang kemarin lagi. Jadi buat yang mau memanfaatkan silakan. Ya, join dulu ke grup free kami, linknya ada di deskripsi, t.me/silenttraderacademy. Lalu japri ke @staffsilent nih, t.me/staffsilent atau @staffsilent. Nah, nanti ditunggu saja lah, pasti diproses. Gitu ya. Nah, lalu kita akan bahas trade dan kita pertama itu ARKA. Ya, Om, ARKA ARB. Oh iya, karena kita udah TP. Ya, kita rekom di tanggal 27. Gitu ya, ini tanggal 27.
Oh ya, saya belum info ya. Saya belum info. Kemarin itu kita ada profit 1, loss 1 ya. Saya lupa. Lossnya itu ada IRA. Ya. Lossnya itu ada IRA. Ya. Yang satu Oils TP kita ya. Teman-teman yang di grup free tahu lah, saya udah share trading plan-nya. Jadi hari Senin 1 TP, 1 cut loss. Yang hari ini kita ada 2 ya. Yang pertama ada Arka. Kita rekom tanggal 27 sore gitu ya, sesi 2. Dan closingannya Arka pun di sesi 2 66 hit TP dan tadi highest-nya 69 ya. Saya pun di VVIP di channel sudah info kalau nggak kuat tembus 6870 kita TP aja dan ternyata terbukti dia correction. Ya ini TP pertama kita, lalu TP kedua kita adalah Jawa. Ya, ini tulisannya cicilan santai sih. Jadi memang saya lebih suka oke, kayak Oils kita beli hari ini besok jalan. Arka beli hari ini besok jalan. Toys beli hari ini besok jalan. BBB berani besok jalan dan sebagainya. Nah, Jawa awalnya kayak gitu, tapi ternyata langsung terbang. Ya, kebetulan Jawa di grup pun sudah saya sering bahas. Jadi teman-teman juga banyak yang udah beli duluan. Nah, kita rekom di 1355 ya. 1355 kalau Anda perhatikan low-nya sempat ke 284 ya. Area beli kita kan maksimal 290 ya. 290 itu di sini. Jadi kita masih bisa beli 3 menit. Cuman memang langsung cepat banget. Ya pokoknya sekali jalan tembus menit 13.58 tuh langsung naik. Ya lumayan ya, dari 290-an ya, taruhlah dapat 290 lepas ke 300 itu udah hampir 3%. 3% lah ya. Sekitar 3% bersihnya. Nah, itu udah lumayan banget. Oke. Nah, lalu nextnya sih nggak ada yang cut loss juga hari ini karena rekom kita batasi ya, nggak mau terlalu over. Ya, paling discuss di grup. Oke. Lalu buat yang mau download mobile apps, ada update terbaru, bisa silakan saya remind untuk update biar nggak ketinggalan yang terbaru, termutakhir gitu ya, di Play Store. Ya, iOS rencananya Januari 2022. Oke. Nah, kita lanjut aja bahas market. Hari ini market lumayan oke ya. Saya juga kaget ya, marketnya komitmen dia. Ya, seperti pembahasan saya sebelumnya bahwasanya market akan bagus kalau bisa balik ke 6.600. Ya, kita udah nggak usah ngomong windrest lah. Ini tinggal 2 hari. Ya, apakah 2 hari akan naik 5%? Kayaknya kan nggak logik. Bisa, cuman kayaknya nggak logik. Nah, tapi crucialnya jangka pendek kalau bisa balik ke 6.600 ke atas itu bagus. Menurut saya itu oke. Tapi yang harus Anda perhatikan closingannya tuh agak-agak masih di bawah support. Di bawah resist. Di 6.600-an. Jadi kalau saya ngomong jelek nih, saya dari sudut pandang yang pesimis biar teman-teman juga bisa antisipasi ya. Jadi bukan nebar fear tapi kita bisa lebih antisipasi aja. Ya, saya doain sih lanjut breakout, tapi kalau dari sisi pesimistis ya, ini takutnya rejection. Ya kecuali dia besok kan kita masih 2 hari ya, Rabu Kamis bisa balik ke 6.600, closingan mungkin bagus. Tapi kalau tidak, kepentok lagi, ke bawah lagi. Ya, bahkan kalau Anda perhatikan di sesi 2 tadi marketnya mulai nggak enak ya. Kalau Anda perhatikan nih, market di sesi 2 itu agak udah kurang gimana ya? Kurang sip lah istilahnya. Ya banyak yang diguyur gitu ya, meskipun naik pun didukung sama sektor batu bara. Ya mungkin nanti teman-teman banyak request, nanti kita coba bahas. Ya tapi di luar itu overall banyak guyuran juga, terasa gitu ya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi tetap wait and see ya. Kalau kita remind tahun lalu menjelang akhir tahun hancur. Nanti di awal Januari mulai lagi. Ya dan ada satu hal menarik ya, ini masih terkait Omicron di Indonesia. Jadi saya juga barusan tonton podcast saya, Om Deddy Kobuzer. Itu bersama Pak Menteri kita ya, Menteri Kesehatan ya, Pak Budi. Itu bahas seputar Omicron dan nanti teman-teman tonton juga ya, biar saya nggak salah memberikan informasi. Nah, di sana saya dengar bahwa ujian Wave 3 Indonesia atau ujian bagi Indonesia untuk melewati Omicron ini itu peaknya di akhir Januari atau Februari. Ini ngeremain banget, tahun lalu kita juga struggle di masalah COVID itu di bulan-bulan Februari. Jadi ketika saya mendengar seperti itu, maka itu jadi tantangan tersendiri ya. Karena kalau amit-amit sampai
terjadi lagi, ya saya bisa pastikan market arahnya akan ke bawah cepat lambat. Ya maka dari itu menurut saya lebih masuk akal kalau market akan bergerak dalam range speed ya dalam beberapa waktu sih. Menurut saya itu lebih relevan. Ya, tapi sisanya nanti tergantung price action. Oke ya, ini mungkin sekedar intermezzo aja. Nah, lalu nextnya kita akan lanjut aja. Balik lagi, third liner masih mendominasi. Ya, kita akan bahas beberapa, satu orang satu aja. Ya, wah ada ucapan happy birthday ya, thank you. BNBA dan lead. BNBA kali ya, atau lead ya, mungkin enakan lead kali. Oke ya, untuk lead, Anda harus tahu dulu siapa yang gerakin hari ini. Ya, wajar kalau ada emiten yang terbang tinggi besok ke ARB itu wajar. Karena naiknya dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Karena marketnya nggak sepi, marketnya nggak enak. Maka bandar cari cara lain untuk goreng. Ya, setelah goreng, grup-grup lain rekom, membernya HK jadi makin naik. Nah, itu siklus yang kadang kita nggak tahu. Kadang kenapa sih Om kok kita baru beli kok langsung diturunin? Karena kebetulan pas itu grup lain tuh suruh mereka jualan. Atau sebaliknya, kadang lagi hoki, baru beli langsung terbang. Karena kebetulan grup lain lagi lirik, mereka HK bareng-bareng. Ya, di dunia saham memang seperti itu. Kalau kita nggak punya grup komunitas, akan sulit untuk tahu nih flow-nya lagi kemana. Gitu ya. Jadi, nggak boleh introvert kalau di pasar modal itu. Ya, minimal kita punya grup diskusi. Nggak perlu nimbrung, nggak perlu aktif. Yang penting kita bisa dapat informasi-informasi. Nah, untuk lead, overall still good ya kalau di atas 55. Ya, ini kan closingnya 55 nih, cek aja besok. Kalau besok bisa sustain, masih oke. Ya, ini butuh waktu sih beberapa candle lagi untuk pembuktian ya. Ini butuh beberapa candle lagi untuk pembuktian. Happy birthday, STA sukses selalu, yes. Tunggu aja ya, 2022 STA akan something bigger lagi. Ya, ditunggu aja. Jadi teman-teman yang udah member VIP ya nikmatin aja. Analisa SWOT. Oke, SWOT tadi juga sempat ada pergerakan, tapi memang dia banyak ekor-ekor ya. Nah, SWOT ini salah satu emiten yang sering dulu beberapa waktu terakhir sering dijadikan alat untuk digoreng. Ya, jadi saham yang paling enak untuk digoreng. Nah, positioningnya sideways. Ya, Anda kalau mau spekulasi buy dengan asumsi ada bandar yang akan goreng nanti, silakan. Ya, saya kasih batas 172. Jadi, di atas 172, Anda masih bisa spekulasi buy. Targetnya berapa? Kalau digoreng ya target 190 ke atas. Ya, untuk SWOT. Boleh gak? Ya, boleh aja sih. Kita masukkan ke dalam rekap saham 29 Desember ya. Nanti kalau di VVIP saya buatin trading plan-nya. Ya, kalau di non VVIP saya cuman kasih ininya doang ya. Rekap emitennya. Lalu nextnya Agro masih skip ya, masih skip lah. Nantilah tunggu apa ya, tunggu dia kelar RI lah baru kita bahas. Karena outlooknya agak-agak serem. Ya, ini perlahan nih buat low baru ini tanpa kita sadari ya. Nah, nanti kalau besok jebol 1900 jebol support. Nah, ini bahaya. Apalagi the last defense 1830 dijebol, aduh udah. Takutnya kayak breeze ya. EMA 200 nggak dijebol, ujung-ujungnya jebol juga. Dan ya berakhir seperti sekarang ini. Jadi skip dulu ya. Lerna TPMA aja lah ya. TPMA kebetulan saya juga lirik sih, jadi kita sekalian bahas. Nah, oh ya, saya mau kasih sedikit tips. Jadi kalau kita lagi live trade, memang kita nggak bisa cek broker summary hari ini. Tapi kalau lagi live trade, ya kita bisa cek kok ya. Kita bisa cek transaksi hari sebelumnya di live market tersebut. Nah, saya nggak tahu apakah ini ya, nah contoh kayak gini. Kita bisa cek transaksi di tanggal 27. Ya, pakai sekuritas kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi tunggu malam untuk ngecek. Enggak, semua datanya itu record. Ya, jadi mungkin sebagian belum tahu. Saya pun jujur saya baru tahu seminggu ini. Saya pikir awalnya kita nggak bisa cek broker summary ketika live market ditutup. Tapi ternyata 1 hari terakhir kita bisa cek. Gitu. Ya, jadi memudahkan kita lah. Nah, untuk TPMA sendiri kita harus coba track ya. Kita harus coba track dari awal Desember ini siapa gitu ya. Kalau kita bilang nih siapa yang goreng. Nah, kalau kita track ternyata Eco Third sih.
Salah ya. Oh, tapi akumulasi ya, third ya. Cuman harganya harga bottom. Wah, oke juga. Nah, untuk TPMA ini ada akumulasi, belum pasar negonya ya. Simpelnya ini ada dua pihak yang tukar barang. Jadi kalau mau lihat bandarmologinya agak nggak tepat. Tapi kalau dari technical, dia highestnya 1.200 barrel liquid beberapa waktu terakhir ini. Ya saya nggak tahu ini di bidang apa, tapi Transpower Marine ya, mungkin di bidang teknologi pembangkit listrik atau berhubungan dengan laut. I don't know. Tapi kalau saya lihat positioningnya itu disupport banget secara monthly. Nah jadi menarik kan ya, menarik banget untuk kita telusuri ya si TPMA ini. Nah singkat cerita, kalau dia berhasil breakout 416 itu bagus. Targetnya berapa? 430 ke atas ya. 430, 440 ada resist lagi. Nah, cuman menarik lah untuk kita perhatikan. Ya menurut saya ini bisa diperhatikan ya dalam beberapa waktu terakhir. Oke. Nah, lalu nextnya kita masukkan ke dalam list TPMA ya. Bagus ya, cuma liquidity-nya kecil aja gitu. Lalu nextnya MLPL. Oke, jebol 380 seperti yang saya bilang, dia akan balik sideways. Ya kalau mau buy on weeklies bisa di 340, 350. Cuman ya mentok tektokannya 340, 350 ke 380, 400 gitu ya. Lemas Om, analisa Fibo saya pas. (38,2) perlu saya tekankan ya, banyak orang beda cara penggunaan Fibonya. Beda platform, cara tariknya beda. Kalau di TradingView kita nggak tarik. Ya, kita biasanya bahkan di titik-titik ya. Diklik. Jadi di beberapa platform pun caranya beda. Dan makanya kita harus menyesuaikan dengan platform kita sendiri. Nah, kalau bilang pas di 38,2, saya nggak tahu nih maksudnya pas ini apa. Ya, tapi perlu diperhatikan ya. Asal lemas kuat di angka 97 ya, 97 catat ya. Besok kuat di atas 97 mungkin masih ada change rebound. Oke. BBYB closingannya lumayan, dia masih coba bertahan ya, kuncinya dia nggak boleh tembus. Ya, intinya dia nggak boleh tembus. Ini harus kita perhatikan. Asingnya sih masih exit ya. Jadi kalau kita cek asingnya sih masih exit di BBYB. Arahnya masih ke atas 2.900 tentunya. Tapi perlu diperhatikan nih, kalau sampai jebol EMA 13-nya rusak. Sekarang di 2670 batas supportnya. Jadi makin mengerucut, hati-hati. Takutnya jadi rising wedge. Ya ini skenario jeleknya, takutnya jadi rising wedge. Kalau dia mengerucut tapi nggak mampu. Takutnya seperti itu. Ya, karena teman-teman yang lain nih lagi pada hancur juga ya. Kecuali BBHI masih sustain, BNBA-nya udah hancur, teman-teman bank lain juga lagi pada hancur. Ya. Lalu nextnya Toys, still okay, cuman kalau bisa nggak balik 240 lah ya. Kalau balik 240 ke bawah kurang bagus. Meskipun kalau toleransi di atas 230 masih oke. Ya ada peluang mungkin dia tutup gap dulu baru digoreng, masih bisa. Untuk Toys. Lalu nextnya MLPL udah, BNBA udah, BNBA belum ya. Untuk BNBA planningnya sama ya, karena sudah jebol di 4.000 ya balik lagi, saran saya harus lepas ya, mau bagaimanapun harus TP dulu atau minimal trailing stop. Nah sekarang akan uji psikologis di 3.000. Ya ini last defense, mungkin menurut saya ada drama lah. Ya mungkin ada drama rebound di sini. Jadi kalau mau jor-joran, spekulasi tambah di 3.000, 3.100. Kalau dia membal, misalnya let's say rebound ke 3.500, Anda bisa buang semua. Ya mungkin ada chance dia akan technical rebound di sini. Ya bisa dipantau lah range dekat ke 3.000. Ya. Oke. Aldo. Ya, Aldo juga masuk ke pembahasan kita ya kemarin. Still good karena closingannya masih bertahan. Ya, masih coba bertahan. Kalau saya lihat polanya masih oke ya. Dia memang dibanting, habis itu rebound lagi, dibanting, rebound lagi. Nah, paling saran dari saya nggak boleh ini. Nggak boleh jebol. Pertama ketatnya nggak boleh jebol 1050 ya. Karena EMA 13-nya di sini.
Ya, ini harus diperhatikan. Kalau jebol, ini akan makan waktu untuk dia rebound lagi. Yang kedua, kalau mau agak jauh ya di 1000. Ya, suka nggak suka di dekat-dekat 1000 itu area support kita. Ya, area supportnya si Aldo yang kedua. Jadi terserah Anda mau pilih kayak gimana, tapi di atas 1000 saya rasa change-nya masih oke. Ya, masih arahnya masih bagus. Gitu ya. Lalu nextnya satu pertanyaan aja ya, biar nggak terlalu numpuk. Toba. Untuk Toba trendline pendeknya patah ya. Wajar sih karena trendline cukup curam jadi dia patah. Kemarin nggak berhasil bertahan di atas 1150 juga seperti yang saya bilang, Anda bisa cut loss dulu. Tunggu agak stabil lah ya, tunggu muncul kayak pattern reversal atau candlestick formation yang bagus, mungkin baru lirik ulang. Ya karena arahnya masih belum tahu nih. Jadi masih 50-50 apakah akan rebound, apakah akan DCB atau akan false breakdown, balik lagi ke atas 1150, kita harus cek dulu. Ya beberapa hari ke depan. Hore Amar Pampedak, becip boleh beli dengan batas berapa? Hepcu ya Amar ya, kita udah bahas ya. Becip batas 88 lah balik. Ya, kita terakhir juga cut loss di 88 kok. Untuk becip. Ya, balik beli di dekat 90 aja, batas di 88. Ira, sebenarnya Ira ini perusahaan bagus kok. Ya, kita kemarin cut loss karena kita based on technical aja. Jadi nggak mau pusing ya, kita cut loss gitu ya. Tapi kalau Anda mau nyantai, ya kalau misalnya Anda mau nyantai, oke-oke aja menurut saya. Ya, mau beli, mau hold silakan. Karena Ira salah satu saham farmasi yang menurut saya cukup prospectable. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu nextnya kita akan bahas nextnya WSKT. Om, kapan RI-nya ada di Porto? Oke, sebentar teman-teman ya. Sebentar, saya yang japri saya juga banyak kali ini ya. WSKT, kita cek jadwal dulunya. Tradingnya itu di hari tanggal 30. Berarti hari apa tuh? Kamis. Ya, nanti harusnya masuk di Porto besok hari Rabu, kalau enggak hari Kamis. Pokoknya hari Kamis udah ada di Porto. Ya, udah ada di Porto. Oke, nextnya SMGR. Udah bottom sih. Ya, kalau Anda yakin market bagus, bisa buy. Tapi kalau Anda yakin marketnya masih berat, ya jangan beli. Karena nanti arahnya masih ke bawah. Paling rebound pun, dia uji resist ya di sekitar berapa ini? 7.700, 7.800. Kalau nggak kuat nanti balik turun lagi. Ya, cuma DCB aja. Nextnya MITI juga emiten yang sering digoreng-goreng naik turun. Ya, jadi kalau Anda positioningnya tepat, bisa. Batas sama kayak Toys ya di 230-an. Ya, jadi kalau bisa sih nggak balik ke 230 ke bawah. Overall masih bagus. Ya. Nextnya Bumi Terbang. Memantul dari support ya. Lumayan sih. Tinggal kita cek nanti broker summary gimana. Karena emiten-emiten batu bara kan lagi on ya. PTBA, Indi. Ya menurut saya memang bulan Desember Januari terlepas apapun itu musim dingin gitu ya. Demand batu bara terlepas dari krisis energi juga tinggi. Makanya memang emiten batu bara cenderung bagus menjelang akhir tahun dan awal tahun. Ya, entah itu dari sisi harga komoditinya ataupun price in ke harga sahamnya. Ya, jadi kita bisa melihat lah. Ya hari ini market kita ketolong batu bara ya. Kalau enggak kayaknya berat banget market hari ini untuk naik banyak. Ya ini harus kita perhatikan. Kalau Anda tanya Bumi bahkan lebih kuat lagi di Januari. Ya Anda cek lah tuh beberapa bulan. Dalam beberapa tahun terakhir setiap bulan Januari itu tingkat persentase naiknya tinggi. Bahkan naiknya di bulan tersebut juga puluhan persen. Ya. Nextnya Java. Oke, Java closingan bagus, masih lanjut. Ya, kita coba cek ini Java kemarin siapa yang masuk. Oh, ternyata ada asing ya. AK, CS, BK gitu ya. Broker asing still good sih. Ya.
Kalau mau beli, ya Anda beli pas buyback. Ini kan dia baru breakout ya, teman-teman ya. Kalau kita bisa bilang kan dia baru breakout nih. Breakout pertama kan di 1600 lah ya, 1630. Seperti saya bilang, dia harus breakout 1330 baru lanjut. Nah, sekarang tunggu pullback ya. Kalau Anda mau tunggu pullback silakan, nanti saya coba kasih. Ini dengan asumsi dia nggak buat low baru ya. Dengan asumsi dia nggak buat low baru, maka dia akan potensi pullback ke sini. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Nah, ini best buy-nya kalau Anda mau beli. Ya, ini best buy-nya kalau Anda mau beli. Nanti lanjut naik lagi. Gitu ya. Lalu nextnya Amar. Amar udah banyak copet, hati-hati ya. Karena kalau Anda track hari ini asing di Amar kayaknya buang bareng cukup banyak, 154.000. Mungkin aja bisa memanfaatkan untuk exit ya, karena memang Amar dari kemarin bandarnya sambil di markup sambil exit. Jadi hati-hati juga ya, takutnya bandar memanfaatkan rebound untuk exit, dan kita yang masih hold beli pucuk agak ngeri. Ini harus cek dulu ya. Ini harus cek dulu dalam 1-2 hari terakhir arahnya kemana. Ya ini harus cek dulu. Tapi menurut saya momentum Bank Mini mungkin masih ada harusnya. Ya ini kan udah terbukti ya, sudah gerak di hari ini. Tower Om, aduh tower lelet lah, saya males mau divergence kayak ya, saya skip lah ya. Divergence sih, ya. Dibilang divergence ya, divergence gak divergence sebenarnya. Karena kalau kita tarik ini belum divergence ya teman-teman ya, masih turun dia sebenarnya. Ya tapi kalau Anda tarik kayak gini ini juga nggak divergence sebenarnya, karena dia masih naik arahnya. Ya jadi nggak terlalu dan lelet gitu, apalagi momentum grupnya, momentum sektornya juga lagi nggak ada. Jadi saya sih nggak lirik ya gitu. HKMU, udah lama ya saya nggak cek HKMU ya. Coba kita track lagi, udah lama loh saya. Masih pegang nggak? Masih saya. Cuman memang udah uang siap hilang sih, karena kalau Anda lihat masyarakat publiknya jujur yang ngeri ya, dan saya udah nggak suka lah kalau ini udah nggak ngomong invest ya, tapi saya udah spekulasi aja, keep gitu ya, dengan asumsi nanti ada investor baru, perbaikan kinerjanya makin nyata di next kuartal gitu ya, saya baru bilang invest. Tapi sekarang udah nggak invest. Kenapa? Karena publiknya udah 75%, bahkan terakhir katanya udah mau 90% ya. Saya sih belum cross check. Cuman karena uangnya sangat dingin dan nggak banyak banget ya, saya spekulasi aja. Ya jadi saya pikir selagi dia belum di lifting, ya sudah saya keep aja dulu. Gitu ya. Nah, jadi jangan diikutin karena uangnya itu saya udah siap hilang aja. Sama kalau saya ke tempat, misalnya ke tempat judi gitu ya, judi bola ya kan udah siap hilang tuh. Nah, uang-uang kayak gitu saya udah siap. Lalu kalau dilihat masih berat ya kayaknya ya KMU ya. Kalau Anda nggak biasa mending jangan deh, cari yang lain lah ya. Cari yang lain yang mungkin lagi on. Ya, kalau nggak kuat seharusnya jangan. Resikonya cukup tinggi. Per sekarang resikonya cukup tinggi. WSBP skip construction, jebol 111, hati-hati, out. Tapi kalau dia coba buat base di atas 111, mungkin bisa dilirik. Ya, tapi dengan market seperti ini berat ya. WSKT, ADI, ini kan kemarin sempat naik, tapi ternyata cuman kepentok resist, turun lagi. Nah, ini yang menurut saya harus kita perhatikan. Yellow, OTW ke harga tender offer, kuas makin turun, skip dulu, belum stabil. DGNS friend masih friend ya, tentu masih friend, masih sideways, bisa cicil buy, sama stop loss masih di 81. Thank you Om, promonya yang super murah dengan segala fasilitas. Yes. Saya karena jujur ya, saya kalau mau cari cuan banyak saya nggak mau murah-murah sih. Karena gini, kita kan ada staff, kita ada tim analis, kita ada ya mobile apps, itu server biayanya banyak. Lalu botnya ada 2 server dan sebagainya. Jadi costnya sebenarnya ya udah makan 1/4 lebih. Ya cost itu bisa makan 1/4, 1/3. Nah maka dari itu cuma saya pikir, karena balik lagi ya, tujuan silent trader saya buat di awal itu untuk educate kok, tetap fokus kita educate dan sosial. Ya sosial itu fokus kedua saya. Nah jadi educate dan sosial ini jalan barengan gitu ya. Nah jadi ya Anda manfaatin lah, Anda cek kalau Anda serius bener-bener
Anda akan ngerasakan bahwa di silent trader ini grup yang tepat pasti. Ya memang setiap orang berproses ya. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lama. Jadi nggak bisa maksa. Ya nggak bisa maksa. Tapi Anda butuh suatu komunitas yang bisa develop Anda ke arah yang lebih baik. Itu penting. Ya jadi jangan karena sayang 100.000 Anda trading ancur-ancuran, ya sayang sekali. Pura kepentok resisten. Ya ini sebenarnya udah saya bahas di morning briefing kemarin ya. Cuman kan nggak ke-record. Jadi perlu diperhatikan kalau belum kuat jebol 7576 berat. Dan ternyata terbukti belum jebol ya. Nah ini yang ditakutkan kalau gagal jebol arahnya ke bawah. Ya jadi hati-hati, batasin di atas 69 masih oke. Tapi kalau sampai 6968 jebol, hati-hati. Ya saran saya sih hati-hati. Oke, lemas sudah dibahas. Baca skip lah ya kalau baca mah. Ya belum menarik lah. Udah sideways sih, cuman belum menarik. Apalagi Bang Mini kan nggak terlalu on banget. Nextnya goyangin Carway. Lo Carway udah goyang ya. Goyang Carway om. Hepcu ya. Ini Carway juga udah sering saya bahas. INDX juga tadi sempat goyang. Ya belum naik banyak tapi sempat goyang ke 144. Saya sih udah nggak pegang. Ya just for copet. Anda kalau punya, Anda kalau pegang, ya selamat cuannya untuk Anda ya. Jangan lupa disedekahkan. ILS masih sideways, still oke di atas 300. Anda bisa pantau ya di atas 300, arahnya masih bagus. Untuk Foru, emiten likuiditas kecil, closingnya nggak bagus karena sempat gap up naik 216%, 18%, tapi closingannya cuma naik 3%. Nah ini hati-hati ya, karena kalau Anda cek ini ada volume, takutnya ada bandar buang. Ya harus diperhatikan. Nextnya untuk Arka, ya balik lagi untuk Arka, kalau Anda masih pegang atau baru mau beli, cek dia minimal harus kuat di atas 6364 ya. Kalau dalam 2 hari ini dia nggak mampu balik 6364, Anda bisa lepas dulu. Oke, lalu BABP masih berat, belum ada momentum tapi ada di support. Kalau Anda asumsi ini akan double bottom, Anda bisa spek buy dengan batas stop loss di 181. Kalau Anda yakin ini double bottom. Ya tapi saya belum melihat ke arah reversal sih, belum nampak ke arah reversal. NRCA ini cuma digoreng karena waktu itu emitennya Pak Sandi ya. Grup Saratoga ya. Kemarin kan Tebik, Adro, MDKA, apalagi Agi juga sempat naik banyak. NRCA, nah cuman balik lagi NRCA kembali turun. Kita kalau mau coba cek aja di tanggal berapa nih? 14 ya, 13 lah ya. NRCA di tanggal 13. Oh ternyata masih ada yang akum ya, lumayan loh masih ada yang akum. MG ya, costnya sih 334, 327, 318. Ya mungkin udah low risk kalau Anda mau coba spek buy, karena 300 juga kebetulan angka support kuat. Ya tapi saya jujur nggak paham polanya ya, saya juga nggak tahu reason dia naik, so saya skip. Ya saya skip, meskipun kita udah cek tadi banyak bandar yang masih di harga atas. ARB Hunter apa Breakout Hunter? Lebih aman Breakout Hunter. Ya, tapi dengan catatan marketnya mendukung. Gitu. Ya, mau gimana pun, apapun yang terjadi, breakout buy on breakout itu salah satu metode yang memang paling approve. Ya, memang paling proven ya, memang paling terbukti. Gitu ya. Kalau ARB Hunter situasional banget dan gak semua orang applicable untuk ngelakuinnya. Ya. Nextnya Bukit masih sideways ya, sama nggak ada perubahan. Ya Anda bisa, jujur saya ada pegang, tapi buat tahun depan, nggak buat tahun ini. SMGR sudah, Land, ini Land juga dulu gorengan Mirai ya, kompetisi Mirai tapi belum gerak-gerak lagi. Saya juga nggak tahu nih kenapa belum gerak lagi. Posisi sideways sih, Anda kalau mau coba beli silakan, masih bisa. Ya. BGTG berat ya. Kenapa BGTG berat? Karena di ARB. Hati-hati nih kalau jebol buat lo baru lagi, Anda bisa hindari dulu. Karena gagal ya, seperti saya bilang. Ini BGTG cek kalau dia nggak mampu balik 300 ini bisa lepas. Karena dia nggak kuat. Ya. Next saya SMRA properti juga belum ada momentum. Saya masih skip dulu, tapi ini dia positioningnya di support ya. Anda kalau mau coba spek buy silakan. Ya batas di 810. Best om soalnya kok di ARB Best apa Beps? Best, waduh sama cakep ya. Namanya batu licin, pergerakannya juga licin.
Sebenarnya tadi serok di ARP. Ya wah, kalau serok di ARP udah cuan dong 8%. Saya nggak tahu dia liquid gak sih. Coba kita cek. Ya buat pribadi mungkin oke lah ya. Lot-lot kecil lah sih oke sih. Untuk base no comment, tapi kita lihat jelas ada moving average 200 sebagai penanda tren di sini yang cukup oke. Nah, mungkin prediksi saya dia cuma sekedar technical rebound ya. Jadi cuan bungkus dengan target ke 1100 nanti. Ya, jadi cek nih kalau nggak kuat naik sampai 1100 udah berat, Anda bisa TP. Karena yang ditakutkan dia cuma technical rebound, abis itu arahnya turun lagi. Karena overall trennya udah mulai downtrend ya. Tren pendeknya udah mulai downtrend. Oke. Sektor perkapalan masih on nggak? Menurut saya akan konsolidasi dulu. Menurut saya dia akan konsolidasi dulu beberapa saat sebelum nanti lanjut. Tapi mengingat momentum yang ada dalam tahun depan ya, let's say tahun depan, menurut saya masih ada prospek. Tapi dalam jangka dekat mungkin dia lagi konsolidasi buat pattern baru. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu aja sih. Sebenarnya dari beberapa watchlist pertanyaan teman-teman sebenarnya nggak ada yang terlalu oke-oke banget ya. Kalau Carway kan sudah naik, jadi nggak perlu kita cek. Ya, sisanya nggak ada yang legit banget ya. Di sini cuma tercatat ada SWOT kalau mau nyantai, itu pun saya nggak jamin besok langsung jalan juga. Dan paling TPMA ya yang mungkin agak sedikit bisa diperhatikan. Ya, jadi mungkin ini rekapnya. Sisanya bukan berarti nggak bagus ya. Oke. Tapi itu tipenya tipe-tipe kita cicil santai. Kita beli selagi di atas batas ini masih ada chance untuk digoreng. Ya, tapi kalau yang oke-oke chartnya TPMA sih ya. TPMA atau yang TPMA dan SWOT yang tadi sudah kita bahas. Tapi disclaimer on ya. Bukan berarti besok langsung jalan dan sebagainya. Diatur sendiri trading plan-nya. Oke, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Thank you juga doa dan dukungan dari teman-teman gitu ya. Saya tutup. Salam Trader Academy. Be salam, be patient, be cuan.